Sebelum kalian melihat video ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian bisa melihat video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Baiklah anak-anak, marilah kita memulai pelajaran kita, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Baik, sebelum dimulai mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dalam tema 6, muatan terpadu bahasa Indonesia, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat puisi dan bagaimana langkah-langkah dalam membuat puisi. Adik-adik bisa lihat di sini bagaimana langkah-langkah membuat puisi. Yang pertama, langkah-langkah membuat puisi. 1. Menentukan gaya puisi. Yang kedua, menentukan tema dan judul puisi. Yang ketiga, membayangkan suasana. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa. Yang kelima, mengembangkan puisi seindah mungkin. Yang keenam, menulis puisi. Bagaimana sih cara membuat puisi? Membuat puisi bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal-hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tema dan judul. Tema dan judul adalah hal yang pertama kali harus kamu perhatikan dalam membuat sebuah puisi. Tema dan judul yang pas bisa memudahkan para pembaca untuk memahami maksud dari puisi tersebut. Pilihlah tema yang benar-benar menarik, dan selanjutnya tentukan judul yang berhubung dengan tema tersebut. Yang kedua, tentukan kata kunci. Kata kunci bisa menjadi sebuah kata yang bisa membantu kamu untuk menjelaskan makna dari tema puisi kamu. Kamu hanya tinggal mengembangkan dalam sebuah kalimat atau lirik puisi. Ketiga, diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah cara kamu memberikan sebuah keunikan untuk puisi. Banyak puisi yang menggunakan kata-kata sederhana. Ada juga puisi bagus yang menggunakan diksi yang unik. Tentukan sendiri diksi yang ingin kamu gunakan, karena inilah cara untuk menunjukkan keunikan dari puisi kamu. Yang keempat, rima. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk memberikan efek keindahan. Pada bagian ini, kamu juga bisa menunjukkan kreativitas kamu. Gunakan rima untuk membuat puisi kamu menjadi semakin indah. Yang kelima, ada banyak pilihan dari bait yang bisa kamu gunakan, yaitu yang pertama, istikon, puisi dengan masing-masing 2 baris di setiap bait. Yang kedua, tarjina, terdiri dari 3 baris per bait. Lalu yang ketiga, kuatren, 4 baris per bait. Yang keempat, queen, 5 baris per bait. Yang kelima, sonata, terdiri dari 4 baris di masing-masing 2 bait pertama dan 3 baris di masing-masing 2 bait terakhir. Yang keenam, kembangkan puisimu. Proses selanjutnya adalah mengembangkan puisimu seindah mungkin. Setiap proses yang sudah kamu lewati akan semakin ditingkatkan dengan proses pengembangan ini. Jangan takut ya, tunjukkan kreativitasmu dan imajinasimu di sini. Oke? Yang ketujuh, buatlah penutup yang bagus. Akhir yang mengena adalah cara yang baik dalam menutup sebuah puisi. Ini bisa memancing para pembaca untuk membaca puisi lebih dari 1 kali. Kamu juga bisa menunjukkan kreativitasmu dan memilih akhir puisi yang justru tidak dapat disangka-sangka oleh pembaca, atau membuat sebuah
hal yang berbeda di akhir. Oke, nah cukup untuk hari ini pembelajarannya tentang bagaimana cara membuat puisi. Nanti kita akan coba bagaimana kamu membuat puisi. Tema 6 juga membahas muatan terpadu, yaitu IPA. Nanti kita di sini akan membahas bagaimana daur hidup hewan. Coba amati gambar yang ada di layar. Gambar apakah itu? Adakah yang bisa menjelaskan? Ya, jika kita amati sama-sama, pada gambar itu terlihat jelas bahwa terdapat gambar anak kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kemudian, kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa dapat melahirkan anak kucing. Lalu apa maksud dari gambar tersebut? Ya, gambar itu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebenarnya tidak hanya hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, melainkan semua makhluk hidup pun juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Lalu apa sih itu daur hidup? Nah, ada yang bisa menjawab? Daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup, mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Daur hidup pada hewan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu daur hidup yang tidak mengalami metamorfosis. Yang kedua, daur hidup mengalami metamorfosis. Daur hidup yang mengalami metamorfosis pun dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, metamorfosis sempurna. Baik, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham apa yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.